Pernahkah terlintas dari benakmu bagaimana rasanya ditelan bulat-bulat oleh seekor ular besar? Tentu sudah dipastikan tidak selamat, bukan? Tapi ada seorang pemandu alam liar yang nekat mencoba adegan paling tidak masuk akal tersebut, yaitu dibiarkan dililit dan ditelan oleh anaconda hijau raksasa. Dia adalah petualang TV bernama Austin Stevens. Aksi gilanya itu direkam langsung melalui stasiun TV ketika dimakan hidup-hidup oleh anaconda hijau raksasa. Austin berbagi pengalamannya melalui situs berita mailonline.com.uk, di mana detik-detik anaconda hijau mulai menelannya diceritakan dalam detail yang menyiksa. Austin berada di bambang kematiannya sendiri yang benar-benar menakutkan ketika dia merasa hidupnya diperas oleh lilitan anaconda yang sangat kuat. Dan ketika dia diseret ke dasar sungai, dan dia bahkan tidak mengenakan jas pelindung. Saya berada di bagian sungai Amazon yang terik dan dangkal, digelapkan oleh pepohonan di atas dan kusut dengan akar, dedahan lebat dan genangan air di bawah kaki. Itu adalah tempat yang sangat sulit untuk bergerak bebas. Tapi itu adalah tempat yang ideal bagi anaconda untuk bersembunyi dan berburu, tutur Austin. Saat itulah saya melihat sekilas bentuk hijau memanjang setebal paha atas saya, meluncur diam-diam di atas batang kayu yang terendam. Temuan hadiah saya bergerak menjauh dari saya. Saya memaksa diri, saya maju berlari, menyelam berebut dalam upaya terakhir untuk meraih bayangan yang mundur dengan cepat di rawa. Semua yang saya perjuangkan dalam 6 minggu terakhir ini di depan saya melakukan serangan terakhir dan dengan panik meraih tubuh raksasa yang merayap. Itu memicu reaksi kilat dengan kecepatan yang menakutkan. Ular setinggi 17 kaki itu berputar dan membawa kepalanya yang besar dengan mulut terbuka dengan rahang bergigi meluncur ke arahku. Aku memalingkan wajahku untuk melindunginya dan bahuku. Saya merasakan benturan yang kuat di tangan saya, diikuti oleh rasa sakit yang luar biasa yang menjalar ke seluruh anggota tubuh saya. Saya secara naluriah meraih ular di leher dengan tangan saya yang bebas untuk mencegah giginya merobek daging saya, meraih kepala secara membabi buta, menempel erat pada lenganku dengan 6 baris gigi tajam sepanjang 1 inci, dan sia-sia aku mencoba membuka rahang ular itu tapi tidak berhasil. Semakin aku berjuang, semakin dalam lusinan giginya yang melengkung kembali menancap di kulitku. Anaconda itu mulai menyelimuniku. Aku mencoba melepaskan kepalanya dari cengkramanku, dan inilah saat aku berbalik dari pemburu menjadi mangsa. Kepalaku sekarang ditarik ke bawah, air coklat berlumpur. Untuk pertama kalinya saya merasakan kemarikan yang membara dalam diri saya. Saya tidak memiliki pijakan berada di air yang dalam dan berjuang untuk bernapas saat ia menenggelamkan saya ke bawah permukaan dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya yang tebal menyelimuti dada dan leherku. Aku bisa merasakan menutup tenggorokanku. Saya ingat berpikir dengan cukup jelas bagaimana udara dengan mudah diperas dari paru-paru saya. Saya tidak tahu kapan saya bisa menarik napas lagi jika sempat. Tekanannya luar biasa. Saya merasa seolah saya adalah botol kecap yang siap pecah kapan saja. Saya pikir mata saya akan keluar dari rongganya karena tekanan darah yang terperangkap di tengkorak saya, dan saya tahu tanpa keraguan sedikit pun ular raksasa itu akan tanpa henti meningkatkan tekanan kecuali jika terjadi sesuatu yang mengubah pikirannya. Aku mulai perlahan tenggelam ke dasar. Tubuhku tergantung di air, kakiku tidak bisa merasakan tanah di bawahnya. Saya ingat pertemuan itu dengan sangat jelas dan saya masih memikirkan keadaan malam hari dan ingat tanya mengapa saya pernah melakukan sesuatu yang begitu bodoh ini, termakan oleh perasaan itu. Terkadang dalam hidup Anda mendapatkan dorongan untuk melepaskan, dan itulah saya lakukan. Saya menyerah. Saya menerima nasib saya saat itu. Jika itu berlanjut hanya berapa detik lama, saya akan mati karena mati lemas. Tapi sebaliknya, insting mengambil alih. Saya meronta-meronta dengan liar dan hanya berhasil mengenai dasar sungai yang berpasir. Saya telah berhasil melontarkan diri saya dan oleh itu ke permukaan. Si brengsek yang tiba-tiba itu saat melepaskan cengkraman ular dari sekitar lenganku. Aku melepaskan tanganku yang bebas dari sekitar kepala itu. Saat itulah menarik kepalanya bebas, mengendurkan gulungannya dan berenang. Itu tidak mencoba membunuhku. Ular itu mencoba membela diri. Bagaimana saya telah menyerangnya. Aku mati-matian tengah-tengah dan aku naik turun. Wajahku memerah karena cobaan itu. Aku bisa melihat darah mengalir dari lubang berbentuk V seperti pisau cukur di sekitar lenganku. Mencapai air yang lebih dangkal, saya berdiri sebentar dan menyaksikan berenang perlahan ke sungai, dan kemudian
hilang tidak pernah terlihat lagi. Terlepas dari rasa sakit yang luar biasa yang timbulkannya, saya hanya mengalami tahap pertama dari tekanan luar biasa yang mampu ditimbulkan oleh ular ini. Bagi saya ini adalah indikasi yang jelas bahwa ular, bahkan ular raksasa seperti ini tidak menganggap sebagai mangsa, dan untuk menghindarinya bagaimanapun caranya, saya kehilangan kesempatan untuk memotret anaconda hijau hari itu. Jika saya pernah menemukan di darat, saya akan tetap mendekati, tapi tidak pernah di akhir. Saya juga telah mengembang rasa takut yang sangat mendalam akan tenggelam sejak itu. Anaconda hijau raksasa dianggap sebagai terbesar dari semua ular hidup spesies raksasa, pembunuh menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan tubuh pria dewasa besar. Tapi aku sudah skeptis tentang pria yang mencoba untuk memiliki dirinya dimakan hidup-hidup oleh satu acara TV. Ini tidak bisa terjadi. Anaconda hijau juga tidak bisa didikte karena ia memilih mangsanya sendiri. Anda mungkin bisa mengejeknya untuk menyerang Anda, tetapi membatasi adalah masalah yang sama sekali berbeda. Jika ular itu digoda untuk menyerang, tidak akan siap untuk makan. Jika ia menyerang, ia hanya membela diri. Anaconda hijau dapat menghancurkan, membunuh, dan memakan seluruh kedelai, sehingga ketika makhluk ingin mencari makan, ia adalah mesin pembunuh mutlak dan tidak dapat menghentikannya. Spesies piton yang sangat besar atau anaconda mungkin mampu menelan manusia, tapi saat menemukan catatan akurat tentang indahnya, banyak contoh yang dipalsukan. Ular biasanya tidak dapat menganggap manusia sebagai mangsanya. Mungkin pernah menjadi bahwa seorang anak yang bermain-main di sungai tropis yang sedang dikunjungi ular besar mungkin dikira sebagai mangsa diserang dan ditelan. Tapi untuk menelan manusia dewasa akan membutuhkan ular di wilayah setidaknya 6 meter, bahkan kemudian mendapatkan rahang melewati bahu manusia menonjol akan membuat ular sedikit kesulitan. Ular memiliki indera penciuman yang tajam, menggunakan lidah bercabang dan organ jasad yang teriak di lengan mulut untuk menghindari lingkungan dan mangsa secara akurat. Jadi, tidak mungkin dalam keadaan normal ular mana mau menyerang manusia untuk alasan yang selain membela diri.